Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menganalisis dari sebuah kasus alat swab antigen bekas dan mafia karantina COVID-19 beserta penyimpangannya terhadap nilai-nilai Pancasila. Di sini saya Marcelena Vicky Galena akan menjelaskan mengenai kasus alat swab antigen daur ulang yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengatakan bahwa penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu ini terungkap akibat adanya keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid antigen mereka positif COVID-19. Guna mengungkap kasus ini, anggota Krimsus Polda Sumatera Utara pun menyamar sebagai calon anggota penumpang salah satu pesawat dengan menggunakan jasa laboratorium kimia farma yang berada di lantai M Bandara Kuala Namu pada hari Selasa 27 April pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Setelah selesai dilakukan pengambilan sampel, maka petugas Krimsus menunggu di ruang tunggu. Setelah 10 menit lamanya, hasil rapid test pun keluar dan hasilnya positif. Akhirnya terjadilah perdebatan dan saling balas argumen antara petugas Krimsus dengan petugas laboratorium kimia farma. Pihak kepolisian pun langsung memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium rapid antigen. Selain itu, semua petugas laboratorium kimia farma dikumpulkan dan diperiksa. Petugas Krimsus Polda Sumatera Utara pun mendapati barang bukti berupa 2 unit komputer, 2 unit printer, uang kertas, ratusan alat rapid test bekas yang sudah dicuci bersih dan telah dimasukkan kembali ke dalam kemasan, serta ratusan alat pengambil sampel rapid antigen yang masih belum digunakan. PT Kimia Farma Tbk melalui PT Kimia Farma Diagnostika saat ini tengah melakukan investigasi bersama dengan pihak aparat penegak hukum terkait daur ulang tes swab antigen tersebut. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika yaitu Adil Fadilah Bulkini dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan dukungan penuh terhadap proses penyelidikan oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu yang diduga melakukan tindakan penggunaan kembali alat rapid test antigen. Tindakan tersebut sangat merugikan perusahaan, bertentangan dengan SOP perusahaan, serta merupakan sebuah tindakan pelanggaran yang berat. Apabila terbukti bersalah, maka para oknum petugas layanan rapid test tersebut akan diganjar dengan tindakan yang tegas dan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kimia Farma sebagai BUMN memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan layanan terbaik dan produk yang berkualitas. Selain itu, untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak perusahaan akan mengevaluasi menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan. Di sini saya Muhammad Ghaffar Nugroho akan menjelaskan kasus mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pihak kepolisian mengungkap oknum mafia yang meloloskan penumpang kedatangan dari luar negeri dari kewajiban untuk menjalani karantina. Seorang warga negara Indonesia berinisial JD diketahui menyerahkan uang sebesar 6,5 juta rupiah kepada sejumlah oknum di Bandara Soekarno-Hatta agar dirinya tidak menjalani karantina. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusti Yunus, mengatakan bahwa JD membayar uang sebesar 6,5 juta rupiah kepada oknum dengan inisial S dan RW yang mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta. Kedua oknum tersebut, kata Yusti, merupakan ayah dan anak. Selain tersangka ini, pihaknya menemukan satu tersangka lagi berinisial GC. Menurut Yusti, GC mendapatkan bagian yang paling besar dari uang suap tersebut. Adapun peran dari GC ini adalah melakukan pengecekan dari mulai administrasi sampai imigrasi untuk kemudian lolos di karantina jika memang hasil tes swab PCR negatif. Setelah itu, GC mengantar JD ke hotel rujukan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk dilakukan karantina. Meski begitu, polisi tidak menahan tersangka mafia karantina ini karena berdasarkan UU Karantina Kesehatan dan Wabah Penyakit, ancaman hukuman penjaranya hanya 1 tahun. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan temuan kasus mafia karantina COVID-19 ini tidak dapat ditolerir. Apalagi apa yang dilakukan oleh para oknum tersebut hanya untuk keuntungan pribadi. Maka dari itu, Satgas sangat mendukung upaya kepolisian
menindak tegas oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus ini. Sehubungan kasus karantina ini, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sudah menerbitkan instruksi kepada seluruh kepala kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia terkait peningkatan pengawasan para pelaku perjalanan dari India. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga melarang masuknya warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Tindakan petugas layanan rapid test antigen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama jika terjadi karena motif ekonomi. Penggunaan alat bekas untuk rapid test antigen dapat diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sanksi atas tindakan petugas kimia farma diagnostik tersebut dapat menjadi alasan pemberat karena dilakukan oleh petugas yang seharusnya melaksanakan kewajibannya. Maka jika yang dilakukan ternyata bertentangan dengan kewajibannya itu, akan menjadi alasan pemberat di mana hukum pidananya ditambah sepertiga. Dan dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan juga pasal 196 dengan undang-undang yang sama, yakni Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus mafia karantina COVID-19 ini, pemberian sanksi merupakan ranah dari penyidik polisi militer yang saat ini sedang mengusut kasus pelanggaran prosedur kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang berisi jenis pelanggaran hukum disiplin militer, yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Kemudian ia juga bisa terkena pasal berlapis karena bisa dikatakan ia melakukan beberapa pelanggaran atas pasal-pasal. Yang pertama, pasal 378 KUHP tentang penipuan yang kurang lebih isinya adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, kemudian membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, akan dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian yang kedua ada pasal 209 KUHP ayat 1 tentang penyuapan yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, yakni barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dilanjutkan dengan melihat lebih jauh pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Prinsipnya adalah pelaksanaan karantina agar para masyarakat yang telah pulang dari perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit. Namun dikarenakan para mafia karantina tidak mematuhi aturan karantina kesehatan, maka mereka juga bisa dapat dikenakan sanksi. Lebih pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 1 tahun dan denda paling banyak yaitu 100 juta rupiah. Untuk kasus kedua, berkaitan dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,
Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan tindakan suap agar menghindari karantina, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan tersebut. Kaitannya dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan penggunaan alat swab antigen bekas sangat tidak etis dilakukan, terlebih di zaman modern ini. Tindakan tersebut juga melanggar sila kedua Pancasila. Seluruh warga Indonesia yang ingin melakukan swab berhak mendapatkan alat swab yang steril. Tetapi pada kasus ini, alat swab yang digunakan adalah alat swab antigen bekas. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang ada. Dinding tak kasat mata, melanglang buana memenjara rumah kita. Udara tak suci mengekang nafas ini, merampok cahaya matamu kini, membuat polemik tiada akhir. Tamu bermahkota datang tak sopan, memporak-poranda, meneguk semua udara, tamak mencuri nyawa, mencekik ibu buana, melenyapkan rona pipinya. Tirani tamu bermahkota, membelah dada, merenggut nafasnya, memisah ibu dari anaknya, merebut ayah dari keluarganya. Tegakah kau melihatnya? Tentu tidak, Renjana. Maka bangkitlah manusia nestapa, kita sergap si mahkota, gulingkan tiraninya, bantu pahlawan bergerilya. Kita lawan bagai serdadu, jagalah jarak antara aku dan kamu. Pakailah tameng wajahmu, angkat pula tombak sanitasimu. Tiran bermahkota tak diundang, lagi memporak-poranda, layak diusir bersama-sama. Lekaslah sembuh, wahai negeriku.